Ya oke, kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA SMK, khususnya materi turunan fungsi. Bagian yang pertama, yaitu membahas konsep dan sifat-sifat turunan. Nah, nanti materi ini kita bagi jadi dua ya, yaitu konsep dan sifat-sifat turunan, kemudian aplikasi turunan. Ya, kita mulai dari konsep turunan fungsi. Nah, misalkan ada suatu kurva Y sama dengan fx ya. Kemudian diambil dua buah titik, yaitu titik P dan titik Q. Di mana P adalah x1, y1 koordinatnya, titik Q adalah x2, y2. Nah, garis yang menghubungkan titik P dan titik Q ini namanya garis tekan. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini perubahan x-nya adalah delta x ya, dari Q ke P, perubahan ini adalah delta y. Nah, ingat, mencari gradien adalah delta y per delta x. Nah, sehingga gradien garis tekan PQ ini adalah delta y per delta x, berarti y1 kurang y2 per x1 kurangi x2. Atau boleh juga dibalik ya, x2 kurangi x1 per y2 kurangi y1. Nah, atau y itu kan sama dengan fx ya, berarti fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1. Nah, x2 ini kan sama dengan x1 tambah delta x ya, sehingga menjadi fx1 tambah delta x dikurangi fx1 per, nah ini x2 ini diubah menjadi x1 tambah delta x dikurangi x1. Nah, sehingga di sini x1 kurang x1 akan habis. Nah, jika titik Q ini ya digeser, nah digeser ini, semakin mendekati P, maka akan terbentuk suatu garis singgung atau garis tangen. Oke. Nah, sehingga gradien dari garis singgung adalah limit dari gradien garis tekan, tapi delta x-nya mendekati 0, yaitu M persamaan garis singgungnya, yaitu limit delta x mendekati 0 dari fungsi yang tadi ya, atau fungsi gradien garis tekannya, yaitu f dalam kurung x1 tambah delta x dikurangi f x1 per delta x ya, karena ini tadi nilainya 0 ya. Nah, dengan demikian gradien garis singgung grafik fungsi fx di titik P nanti itu disebut sebagai turunan fungsi fx di titik P, dan dinyatakan sebagai M, yaitu f aksen x, yaitu limit fx1 tambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x ya. Nah, dalam arti di sini limitnya ini harus ada ya. Nah, sebagai contoh, tentukan turunan fungsi y sama dengan x kuadrat. Nah, dengan menggunakan definisi turunan ini ya, berarti f aksen x ya, ingat ini simbol turunan yaitu f aksen ya, ada tanda aksen bagian atasnya. Berarti f aksen x adalah limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, sekarang karena fx adalah x kuadrat, berarti di sini x tambah delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x. Nah, ini dijabarkan menjadi x kuadrat tambah 2x kali delta x ya, tambah delta x kuadrat min x kuadrat. Nah, sehingga di sini habis ya, x kuadrat kurangi x kuadrat. Masih 2x delta x tambah delta x kuadrat. Nah, delta x ini dikeluarin, jadinya 2x tambah delta x dikalikan dengan delta x dibagi delta x. Kemudian pembilangan tersebut sama-sama dibagi delta x ya, atau ini dicoret. Nah, sehingga menjadi 2x tambah delta x. Nah, karena delta x mendekati 0, berarti hasilnya adalah 2x saja. Dengan demikian, turunan dari x kuadrat adalah 2x ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke turunan fungsi aljabar ya. Nah, misalkan fungsinya adalah fx sama dengan ax pangkat n. Nah, berapakah turunannya? Tadi kan sebagai contoh cuma x kuadrat saja. Nah, sekarang kita akan cari rumus dari bentuk ax pangkat n ya. Nah, sama seperti tadi ya, kita gunakan definisi dari turunan, yaitu f aksen x adalah limit delta x mendekati 0 dari f x tambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, sehingga karena fx adalah ax pangkat n ya, berarti ini sama dengan x tambah delta x pangkat n. Yang ini juga menjadi ax pangkat n. Nah, ini bisa dicari dengan atau dijabarkan dengan binomial Newton ya. Nah, atau bisa juga menggunakan segitiga Pascal ya. Nah, sehingga menjadi ax pangkat n tambah an x pangkat n min 1 kali delta x, dan seterusnya sampai dengan tambah a kali delta x pangkat n ya. Jadi ini dulu dijabarkan, kemudian dikalikan dengan a semua, dikurangi ax pangkat n. Nah, kemudian ini dan ini kan sama ya, sehingga ini habis ya, atau 0. Nah, sekarang ini dikeluarin delta x-nya ya, sehingga dikeluarin, sehingga menjadi delta x dalam kurung an x pangkat n min 1 tambah, dan seterusnya nih. Nah, ini sama-sama dicoret ya.
Oke, atau sama-sama dibagi delta X ya. Ini boleh karena ini kan limit kemarin kan pendekatan ya, bukan delta X sama dengan 0, tapi delta X mendekati 0. Sehingga ini sama-sama dibagi bukan 0 ya. Oke, sehingga boleh. Nah, sehingga menjadi limit delta X mendekati 0 dari AN X pangkat N min 1 tambah dan seterusnya nih. Nah, karena delta X ini mendekati 0, maka ini nilainya 0, ini juga 0 ya semua. Sehingga yang tersisa adalah AN X pangkat N min 1. Ya, dengan demikian, turunan dari fungsi fx sama dengan ax pangkat n adalah an x pangkat n min 1. Nah, ini seperti diturunkan ya, namanya turun nih. N-nya turun ya, jadi an. Kemudian pangkat n-nya dikurangi 1. Ya, jadi n min 1. Oke. Nah, selanjutnya, kalau dia berupa penjumlahan ya, ux tambah vx. Nah, cara sama seperti tadi ya, gunakan definisi ya. Oke, sehingga ini bisa dipecah seperti ini. Nah, oke. Kemudian dibagi delta x-nya. Nah, sama-sama dicoret ya. Nah, oke. Sehingga ini menjadi, ini adalah definisi dari U aksen, ini adalah V aksen. Jadi turun dari fx sama dengan U tambah V adalah U aksen tambah V aksen. Nah, selanjutnya jika dia berupa fungsi yang dipakarkan dengan N ya. Kalau tadi kan AX pangkat N, ini fungsi U pangkat N. Oke, ini penjelasannya sudah ada ya. Ini juga ada di buku paket. Nah, sehingga ini diperoleh N kali U aksen kali U pangkat N min 1. Nah, jadi seolah-olah diturunkan dulu ya. N kali U pangkat N min 1 kalikan dengan turunan yang dalam kurung ini ya, turunan dari fungsinya, yaitu U aksen ini. Nah, dengan demikian, beberapa sifat dari turunan fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ya. Oke. Nah, ini misalkan F, U, dan V adalah fungsi dalam variabel yang sama ya, misalkan variabel X. Kemudian A adalah suatu konstanta. Nah, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, jika fx sama dengan A, maka turunannya itu f aksen sama dengan 0 ya. A ini adalah suatu konstanta. Kemudian jika fx sama dengan ax, maka turunan adalah A. Kemudian ini yang tadi ya. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan adalah n kali ax pangkat n min 1. Ini turun ya. Oke. Kemudian jika fx sama dengan a kali u, nah ini a ini konstanta, u ini fungsi, maka turunan adalah a kali u aksen. Kemudian jika fx adalah u plus minus v, maka turunan adalah u aksen plus minus v aksen. Nah, kemudian, nah ini bisa dibuktikan sendiri nanti. Jika fx sama dengan u kali v, maka turunan adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, jadi ini ganti-gantian ya, u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kemudian jika u per v, maka turunan adalah u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, jadi di sini bedanya kalau kali ini tambah ya. Kalau bagi ini kurang, tapi isi per v kuadrat. Nah, kemudian ini juga yang tadi, jika fx sama dengan u pangkat n, maka turunan adalah, nah pertama kini kita turunkan seperti biasa ya, yaitu n kali u pangkat n min 1. Baru kalikan dengan u aksennya. Oke, demikian ya. Nah, sekarang coba kita bahas beberapa soal berikut ini ya, untuk lebih memantapkan pemahaman. Nah, yang pertama, tentukan turunan fungsi berikut. Yang nomor 1, 3x pangkat min 3 ya. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 ya, yaitu fx sama dengan 3x pangkat min 3. Oke, maka f aksennya, nah ini turun ya, min 3 ini turun, berarti min 3 kali 3, x pangkat ini kurangi 1, jadi min 3 kurangi 1. Nah, sehingga menjadi min 3 kali 3 adalah min 9, berarti min 9, x pangkat negatif 4 ya. Jadi inilah turunannya. Nah, lanjut yang nomor 2, ini fx itu sama dengan 4 per x pangkat 3. Nah, ini kita harus ubah dulu ke bentuk ax pangkat n ya. Nanti ini kita bawa ke atas ya, sehingga menjadi 4 kali x, dan ini kan di bawah dia. Bawa ke atas jadi pangkatnya negatif 3 ya. Sehingga turunannya f aksen x itu adalah min 3, ini turun ya, turun, kalikan dengan 4. Ingat pangkatnya kurang 1 ya, jadi min 3 kurangi 1. Sehingga menjadi min 12 x pangkat min 4. Nah, biasanya kalau penyelesaian itu disesuaikan dengan bentuk soalnya. Kalau nomor 1 kan ini begini bentuknya, jadi biarin aja begini hasilnya. Nah, kalau ini kan per ya, oke, jadi positif dia pangkatnya. Ini juga kita pindahkan, jadi min 12 per, nah ini bawah-bawah, jadinya x pangkat positif 4 ya. Nah, lanjut yang nomor 3, yaitu fx sama dengan akar dari 3x kuadrat kurang 5x tambah 2. Ingat, kalau akar itu adalah pangkat setengah ya, berarti ini dalam kurung 3x kuadrat
min 5x tambah 2 pangkat setengah ya. Nah, kalau di sini adalah 3 berarti 1/3 ya. Nah, sehingga f aksennya kita gunakan yang tadi ya, yaitu kalau fx sama dengan u pangkat n ya, dimana u adalah fungsi, maka turunannya adalah, ini kita cari turun ini biasa nih, n kali u pangkat n min 1 kalikan dengan turunannya ini ya, berarti u aksen. Oke, sehingga menjadi setengahnya turun dulu, berarti setengah dalam kurung 3x kuadrat kurangi 5x tambah 2, ini pangkatnya jadi setengah dikurangi 1 ya. Oke, kali turunan dalam kurung ini. Oke, nah ini kita gunakan sifat penjumlahannya tadi ya, atau pengurangan, berarti ini masing-masing kita cari. Turunan 3x kuadrat adalah 2 kali 3 adalah 6 ya, berarti 6x. Oke, kurangi, ini turunan min 5x ini adalah 5 saja ya, tambah ini konstanta turunannya adalah 0 ya. Oke, sehingga menjadi setengah dalam kurung 3x kuadrat min 5x tambah 2, ini pangkatnya menjadi min setengah ya, setengah kurang 1 kan min setengah ya, dikali dalam kurung 6x min 5 tambah 0 ini diabaikan ya. Nah, ini karena soalnya ini bentuk akar ya, dari baca bentuk akar juga, tapi karena ini pangkat min, kita pindah ke bawah dulu ya, berarti 1 kali ini ya, berarti 6x min 5. Oke, per ini duanya ya, ini kita pindah ke bawah, di dalam kurung 3x kuadrat min 5x tambah 2 jadi pangkat setengah. Oke, ingat pangkat setengah sama dengan akar ya, berarti 6x min 5 dibagi 2 kali akar ini ya, 3x kuadrat kurangi 5x ditambah 2. Oke, jadi inilah nilai turunannya ya. Nah, sekarang lanjut ke yang nomor 4. Oke, nomor 4 di sini fx sama dengan dalam kurung 3x kurangi 5 pangkat 8. Nah, sama seperti tadi ya, berarti f aksennya kita gunakan yang pangkat n tadi. Jadi ini turun dulu ya, kita cari turunnya dulu, ini anggap sebagai x dulu ya. Berarti 8 kurung 3x min 5, ingat pangkatnya kurang 1 ya, 8 kurangi 1 dikali turun dalam kurung ini. Oke, turunan 3x adalah 3, dikurang turunan 5 adalah 0 ya, karena dia konstanta. Sehingga menjadi 8 kurung 3x kurangi 5, ini pangkatnya menjadi 7 ya, dikali 3 kurang 0 adalah 3. Nah, sehingga menjadi 8 kali 3 adalah 24, berarti 24 dalam kurung 3x kurangi 5 pangkat 7. Oke, demikian ya. Lanjut yang nomor 5. Di sini fx sama dengan 3x tambah 2 dikali 2x min 1 pangkat 4. Nah, ini kalau kita gambarkan ini kan agak susah ya. Nah, ini kita misalnya sebagai u kali v ya. Oke. Oke, ini sebagai u, oke, ini sebagai v ya. Jadi u kali v di sini. Nah, di sini u tadi kan adalah 3x tambah 2. Sehingga u aksennya turunan 3x adalah 3, turunan 2 adalah 0 ya, berarti ini turunnya adalah 3. Kemudian v adalah 2x min 1 pangkat 4 ya. Oke, sehingga v aksennya ini turun kayak tadi ya, 4 dalam kurung 2x min 1 pangkat kurangi 1 jadi 3 ya. Dikali turun dalam kurung ini, turun 2x adalah 2, turun 1 adalah 0 ya. Berarti ini sama dengan 4 kali 2, 8 dalam kurung 2x min 1 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita ingat kembali rumus turunan u kali v ya. Ingat kalau fx sama dengan u kali v, nah, u dan v ini sudah fungsi ya, maka turunannya adalah u aksen v tambah u v aksen ya. Oke, berarti f aksennya, u aksennya adalah 3 dikali v nya adalah ini ya, dalam kurung 2 min 1 pangkat 4 ditambah u nya adalah dalam kurung 3x tambah 2 kali v aksennya ini 8 dalam kurung 2x min 1 pangkat 3 ya. Oke, sehingga menjadi seperti ini ya. Oke, 3 dalam kurung, nah ini sebenarnya bisa dikeluarin 2x min 1 pangkat 4, 2x min 1 pangkat 3. Kita keluarin yang pangkat lebih kecil, yaitu pangkat 3 nya, berarti 2x min 1 pangkat 3. Oke, nah, ini menjadi 3 nya masih, ini kan pangkat 4 ya, kurang pangkat 3 berarti masih pangkat 1, 2x min 1 itu aja, tambah, nah ini kan udah keluar ya, berarti masih ini aja
3x tambah 2 kali 8 ya. Sehingga menjadi 2x min 1 pangkat 3 kalikan ini 6x kurangi 3 tambah ini 24x tambah 16 ya. Oke, sehingga menjadi 2x min 1 pangkat 3 ini 6x tambah 2x jadi 30x min 3 tambah 16 jadi plus 13. Oke, jadi segini hasilnya ya. Nah, lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 6 ya. Nah, di sini nomor 6 diketahui fx itu sama dengan 3x tambah 5 dibagi 4x min 3. Nah, ini kita identikan sebagai U per V ya. Ini U per V. Oke. Ini sebagai V ya. U-nya adalah 3x tambah 5 dan V-nya adalah 4x min 3. Sehingga U aksennya adalah 3 ya. Ini turun 5 adalah 0. Berarti ini V aksennya adalah turun balik ke 4 dan ini 0 ya. Nah, sehingga F aksennya, ingat kalau U per V berarti rumusanlah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, sehingga menjadi U aksen adalah 3 kurung V-nya 4x min 3 dikurang U-nya di sini 3x tambah 5 kali V aksen ini 4 ya per V kuadrat, berarti dalam kurung 4x min 3 kuadrat. Nah, sehingga menjadi ini 12x kurangi 9 ya, ini dikurang ini juga 12x, ini dikurang 5 kali 4 dikurang 20 ya, per dalam kurung 4x min 3 kuadrat. Nah, sehingga menjadi ini dan ini habis ya, berarti min 29 per 4x min 3 kuadrat ya. Oke, jadi segini ya. Ya, oke, demikianlah materi turunan ya, bagian yang pertama yaitu konsep dan sifat turunan fungsi. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman sobat belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini ya. Caranya sama seperti tadi. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.